Pada tahun 1988, ketika sedang menjalankan ibadah haji, tragedi mengerikan menimpanya. Rumahnya dibom, merenggut nyawa 3 anaknya. Seorang uskup, yang memiliki hubungan darah dengan ibu saya sendiri, terlibat dalam rencana tersebut, kenang Waipopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang uskup agung yang menyatakan mualaf di depan jemaatnya. Kita masuk ke kisahnya. Martin John Waipopo dengan penuh keberanian memutuskan untuk mengumumkan perubahan keyakinannya. Di depan para jemaatnya, yang saat itu ia menjabat sebagai uskup agung, Martin mengumumkan bahwa ia telah memilih untuk memeluk Islam, meninggalkan agama Kristen. Kejadian ini terjadi pada tanggal 23 Desember 1986, hanya 2 hari sebelum perayaan Natal. Reaksi jemaat terhadap pengumuman tersebut sungguh mengagetkan. Seorang administrator gereja bahkan secara spontan bangkit dari tempat duduknya, menutup pintu dan jendela ruangan. Dengan nada khawatir, ia memberitahu para anggota jemaat bahwa sang uskup telah kehilangan akal dan terguncang emosinya. Para jemaat merasakan kebingungan yang sama, mengingat hanya beberapa menit sebelum pengumuman tersebut, Waipopo telah mempersembahkan musik dan nyanyian yang sangat mengharukan bagi mereka. Namun, yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati uskup adalah keputusan yang akan mengubah segalanya. Hiburan tersebut ternyata hanya menjadi acara perpisahan. Reaksi dari jemaat begitu mengejutkan. Mereka bahkan memanggil polisi untuk membawa pergi sang uskup yang dianggap kehilangan akal. Waipopo kemudian ditahan di sel penjara hingga tengah malam, sampai akhirnya Sheikh Ahmed Sheikh, seseorang yang telah menerima keputusannya untuk masuk Islam, datang untuk menyelamatkannya. Peristiwa itu hanya menjadi permulaan dari perjalanan yang penuh gejolak bagi Martin John Waipopo. Simpiwe Sesanti, seorang reporter dari Al-Kalam, berinteraksi dengan mantan uskup agung Lutheran kelahiran Tanzania ini. Setelah memeluk Islam, Waipopo kemudian dikenal dengan nama Al-Hajj Abu Bakar John Waipopo. Reporter merasa tertarik ketika saudara laki-laki dari Zimbabwe, Sufyan Sabelo, memberitahunya tentang Waipopo setelah menghadiri ceramahnya di Webang Islamic Center, Durban. Sufyan menjadi sumber inspirasi yang menceritakan tentang perjalanan Waipopo, yang tidak hanya memperoleh gelar BA, Master, tetapi juga gelar doktor dalam ilmu divinitas, sebelum akhirnya memeluk Islam. Waipopo mendapatkan diploma dalam administrasi gereja di Inggris, dan menyelesaikan gelar-gelar terakhirnya di Berlin, Jerman. Sebelum menjadi seorang Muslim, ia memiliki jabatan sebagai Sekretaris Umum untuk Afrika Timur, di Dewan Gereja-Gereja Dunia, yang mencakup Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, dan sebagian dari Ethiopia dan Somalia. Di Dewan Gereja, ia berinteraksi dengan tokoh-tokoh penting, seperti Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan, Barney Pityana, dan Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Uskup Desmond Tutu. Sesanti kemudian menceritakan perjalanan hidup Waipopo, yang lahir 61 tahun yang lalu, pada 22 Februari di Bukabo, sebuah wilayah di perbatasan Uganda. 2 tahun setelah kelahirannya, ia dibaptis oleh keluarganya. 5 tahun kemudian, mereka dengan bangga menyaksikan Waipopo menjadi seorang altar boy yang membantu pendeta di gereja. Keluarga itu begitu bersemangat melihatnya terlibat aktif dalam kegiatan gerejawi, mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Sang ayah sudah merencanakan masa depan yang cerah bagi putranya. Ketika saya berada di sekolah asrama, ayah saya menulis surat kepada saya, menyatakan keinginannya agar saya menjadi seorang imam. Dan dalam setiap surat, dia selalu menulis itu, kenang Waipopo, seperti yang dilaporkan dalam artikel di Islam Web. Namun, di balik keinginan Waipopo untuk mengejar karir di kepolisian, ia akhirnya menyerah pada keinginan ayahnya, ketika mencapai usia 25 tahun. Berbeda dengan norma di Eropa, di mana anak-anak dapat menentukan jalannya sendiri setelah usia 21 tahun, di Afrika, penting untuk menghormati keinginan orang tua di atas segalanya. Sebelum aku menghembuskan nafasku terakhir,
Aku akan merasa bahagia jika kau menjadi seorang pendeta, begitulah kata ayahnya kepada Moipopo. Dorongan dari sang ayah mendorongnya untuk mengejar pendidikan di Inggris. Pada tahun 1964, memperoleh diploma dalam administrasi gereja. Setahun berikutnya, ia berangkat ke Jerman untuk meraih gelar BI. Setelah kembali, ia diangkat sebagai penjabat pelaksana, sebelum akhirnya meraih gelar master. Namun, ketika mengambil gelar doktor, Moipopo mulai mempertanyakan segala hal. Selama ini, aku hanya melakukan apa yang diinginkan, tanpa bertanya. Namun sekarang aku mulai bertanya-tanya. Ada begitu banyak agama di dunia ini, Kristen, Islam, Yahudi, Buddha. Setiap agama mengklaim sebagai agama yang benar. Tapi mana yang benar-benar kebenaran? Aku haus akan kebenaran, katanya. Moipopo memulai pencariannya dan mempersempitnya menjadi 4 agama besar. Suatu hari, ia mendapatkan sebuah salinan Al-Quran. Saat membuka lembaran pertama, ayat-ayat dari surah Al-Ikhlas menyapa hatinya dengan mendalam. Katakan, dialah Allah, yang esa dan satu-satunya, Allah, yang abadi, mutlak, dia tidak beranak, juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang seperti dia. Moipopo berusaha mengingatnya. Itu adalah saat benih-benih Islam pertama kali tertanam di dalam dirinya. Dia menyadari bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak pernah diubah oleh manusia, sejak wahyu itu diturunkan. Dalam tesis doktoral saya menyatakan ini. Saya tidak peduli apakah saya akan mendapatkan gelar atau tidak, yang penting bagi saya adalah menemukan kebenaran, ucap Moipopo. Dengan pikiran itu, ia mengunjungi Profesor Van Berger. Moipopo menatap mata sang profesor dengan tegas dan bertanya, dari semua agama di dunia, mana yang benar? Profesor dengan yakin menjawab, Islam. Moipopo kemudian menantang, jika begitu, mengapa Anda tidak menjadi seorang Muslim? Profesor itu menjawab, pertama, saya tidak suka orang Arab, dan kedua, apakah Anda melihat segala kemewahan yang saya miliki? Saya tidak akan menyerahkan semuanya untuk Islam. Mendengar jawabannya, saya merenungkan situasi saya sendiri, kenang Moipopo. Pada waktu itu, bayangan tentang misinya dan harta benda yang dimilikinya, termasuk mobilnya, menghiasi imajinasi Martin John Moipopo. Awalnya, dia merasa tidak mungkin memeluk Islam, dan mengesampingkan pikiran tersebut selama setahun lamanya. Namun, mimpi-mimpi yang menghantuinya, dengan ayat-ayat Al-Quran yang terus muncul dan kehadiran orang-orang berpakaian putih, terutama pada hari Jumat, akhirnya membuatnya tak bisa lagi mengabaikannya. Akhirnya, pada tanggal 22 Desember 1986, ia resmi memeluk Islam. Baginya, mimpi-mimpi itu bukanlah sekadar hayalan. Bagi saya percaya bahwa mimpi bisa membawa kita ke jalan yang benar, atau sebaliknya. Dan mimpi-mimpi ini, khususnya, membawa saya ke jalan yang benar, menuju Islam, ungkapnya. Namun, karena keputusannya tersebut, gereja menyita rumah dan mobilnya, sementara istrinya harus meninggalkannya bersama anak-anaknya. Moipopo memastikan bahwa istrinya tidak terpaksa untuk mengikuti agamanya. Ketika Moipopo menghadap orang tuanya, mereka telah mendengar tentang keputusannya. Ayahnya meminta agar dia mengutuk Islam, sementara ibunya menolak mendengarkan omong kosong. Meskipun begitu, Moipopo menyatakan bahwa dia telah memaafkan orang tuanya. Baginya, orang tuanya hanya tidak tahu. Mereka bahkan tidak bisa membaca Alkitab, hanya mengandalkan apa yang didengar dari pendeta. Setelah meminta izin untuk menginap semalam, keesokan harinya, dia memulai perjalanannya ke kampung halaman keluarganya, Kiela, dekat perbatasan antara Tanzania dan Malawi. Orang tuanya tinggal di Kilosa, Morogoro. Selama perjalanan, dia singgah di Busale di rumah sebuah keluarga yang menjual bir. Di sana, dia bertemu dengan calon istrinya, seorang biarawati Katolik yang dikenal sebagai Suster Zainab, yang kemudian menjadi istrinya. Bersama Suster Zainab, Moipopo melanjutkan perjalanannya ke Kiela. Di sana, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memberinya tempat berteduh semalam. Lelaki tua itu juga memberitahunya bahwa di sana dia akan menemukan komunitas Muslim lainnya.
Namun, pada pagi itu, Moaipopo mengumandangkan adzan, seruan untuk sholat. Penduduk desa keluar dari rumah mereka, bingung atas kehadiran seorang pria yang mereka anggap gila di rumah tuan mereka. Untungnya, sang biarawati, Suster Zainab, turun tangan untuk menjelaskan bahwa Moaipopo tidak gila, tetapi seorang muslim. Bahkan, ketika Moaipopo jatuh sakit parah, Suster Zainab juga membantunya membayar biaya pengobatannya di rumah sakit Misi Anglican. Perjalanan kisah mereka semakin menarik, ketika Moaipopo bertanya mengapa Suster Zainab selalu mengenakan rosario. Sang biarawati dengan bijaksana menjawab, itu karena Kristus disalibkan di sana. Moaipopo menantang pemikiran itu, tapi, bayangkan jika seseorang membunuh ayahmu dengan pistol, apakah kamu akan membawa senjata di dadamu sebagai tanda penghormatan? Jawaban itu menggugah pertimbangan dalam benak sang biarawati, menantang keyakinan lamanya. Tak berapa lama kemudian, Moaipopo melamar Suster Zainab, dan sang biarawati menerima lamarannya. Mereka memutuskan untuk menikah secara rahasia. Namun, 4 minggu kemudian, Suster Zainab menulis surat kepada otoritasnya mengenai kepergiannya. Lelaki tua yang memberikan perlindungan kepada mereka, yang juga paman Suster Zainab, mendengar kabar pernikahan itu, dan mereka ditegur agar meninggalkan rumah. Paman Suster Zainab tidak bisa menerima keputusan itu, sedangkan ayahnya marah besar atas langkah putrinya. Dari rumah uskup, Moaipopo memutuskan untuk tinggal di rumah lumpur yang ia bangun sendiri. Dari menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Dunia Gereja untuk Afrika Timur, ia beralih menjadi pemotong kayu dan petani. Namun, pekerjaan tersebut tak menghentikan semangatnya untuk berdakwah Islam di muka umum, meskipun hal ini membawanya pada serangkaian penahanan singkat, karena khutbah yang dianggap merendahkan agama Kristen. Pada tahun 1988, ketika sedang menjalankan ibadah haji, tragedi mengerikan menimpanya. Rumahnya dibom, merenggut nyawa 3 anaknya. Seorang uskup, yang memiliki hubungan darah dengan ibu saya sendiri, terlibat dalam rencana tersebut, kenang Moaipopo. Namun, bukannya menyerah, semangatnya malah semakin berkobar. Pasalnya, jumlah orang yang memeluk Islam terus meningkat, termasuk ayah mertuanya. Pada tahun 1992, ia ditangkap bersama 70 pengikutnya selama 10 bulan atas tuduhan pengkhianatan, setelah beberapa toko daging babi dibom. Moaipopo memang telah menyuarakan penentangan terhadap penjualan daging babi tersebut, merujuk pada hukum konstitusional yang melarangnya sejak tahun 1913 di beberapa kota di Tanzania. Beruntung, ia dibebaskan dan segera melarikan diri ke Zambia, setelah mendengar adanya rencana pembunuhan terhadapnya. Ketika dibebaskan, polisi datang untuk menangkapnya lagi, tetapi para wanita setempat bersikeras untuk melindunginya, dan membantunya melintasi perbatasan secara diam-diam. Karena itu, ia mengungkapkan kekagumannya terhadap wanita, dan pentingnya memberi mereka tempat yang layak dalam masyarakat, sebagaimana yang diusulkan oleh istrinya, Zainab. Moaipopo memberikan pesan kepada umat Islam untuk bersatu, dan berani dalam mempertahankan agama mereka. Ia mencontohkan Ahmed Deedat, seorang pendakwah yang tidak terpelajar, namun berhasil menyebarkan Islam dengan efektif. Dia mungkin tidak berpendidikan tinggi, tapi lihatlah bagaimana dia menyebarkan Islam, tambahnya. Dan itulah kisah dari seorang uskup agung, yang menyatakan mualat di depan jemaatnya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.